Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadirin hadirat dan para pemirsa semuanya, moga-moga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kajian subuh ini, saya ingin menjelaskan beberapa, kemudian jika ada kesempatan pertanyaan nanti saya tentu persilahkan. Yang pertama, Ustadz, swab dan antigen itu apa boleh dilakukan dalam keadaan berpuasa? Apa tidak membatalkan puasa? Swab dan antigen itu kaitannya dengan prosedur kesehatan dalam upaya menyelamatkan kehidupan ini. Maka bisa dipakai dalil darurat. Artinya penjenengan kena aturan harus swab atau harus antigen ya, antigen. Keharusan ini loh yang menyebabkan kita memberi status darurat, karena kaidahnya al-hajatu tanzilu manzilatat darurah. Kebutuhan itu menduduki posisi darurat. Lah, antigen dan swab itu kebutuhan. Jika dibutuhkan, jika penjenengan memang urgent membutuhkan itu, misalnya akan bepergian, tanpa itu tidak bisa bepergian dengan pesawat misalnya, maka boleh darurat. Tetapi memang secara operasional praktisnya memang tidak membatalkan puasa, walaupun membuat keraguan. Yang menyebabkan diperdebatkan itu membuat keraguan. Apakah benda yang dimasukkan hidung sedalam itu tidak termasuk memasukkan benda ke dalam yang membatalkan puasa? Apakah benda yang dimasukkan rongga mulut sedalam itu tidak menjadikan definisi lubang yang kemasukan benda? Ini sama dengan ngurek kuping. Ngurek kuping diperselisihkan. Ada yang mengatakan ngurek kuping itu dikiaskan dengan, ya bukan dikiaskan sih, disamakan dengan kemasukan benda. Iya, kemasukan benda tapi tidak sampai masuk, kecuali ngurek kuping ureknya dilebok ning ngono saja meneh. Tapi kan ngurek kuping kan hanya dikurek, itu tidak membatalkan karena itu bukan bagian dalam ya, yang dikurek itu bagian luar. Sama dengan yang dimasuki benda itu untuk swab atau antigen itu sama dengan istinsyak saja. Istinsyak itu waktu itu memasukkan air ke hidung itu kan boleh, dan Nabi SAW menganjurkan itu. Masuknya ya sekitar sedalam itu, kecuali bendanya dimasukkan hidung. Jadi secara fikih dalam keadaan dibutuhkan swab atau antigen maka boleh, monggo silakan. Termasuk obat asma itu malah dimasukkan. Kalau itu obat asma itu dihirup, atau obat hirup orang flu berat, kalau dibutuhkan maka boleh dan tidak membatalkan puasa. Jadi obat asma itu biasanya ditaruh di hidung kemudian dihirup, itu yang masukkan udara. Memang ada yang batal karena itu dikiaskan dengan rokok. Sing mengatakan batal itu gung tahu loro asma. Nek wis tahu mungkin akan berbeda pendapatnya. Sebab orang sakit asma itu kalau tidak diberi obat hirup itu berat sekali menjalani kehidupan ini, dan Allah SWT tidak ingin itu. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Jadi obat hirup atau juga yang untuk pilek itu apa ya? Ya juga ya, inhaler ya. Itu juga boleh jika diperlukan, tapi nek gak diperlukan ya gak usah
golek perkara ya. Kalau tidak diperlukan menghirup-hirup tidak usah. Ini akan sama dengan orang lewat ada asap atau ada orang merokok, kita akan kehirup, tidak apa-apa. Konklusinya, swab antigen menggunakan obat asma, menggunakan obat hirup, terhirup asap tidak membatalkan puasa.